Oke, sekarang Anjani akan melanjutkan wawancara yang kedua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anjani Ardianti dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 6. Di sini saya akan mewawancarai Tri Angelina kelas 12 IPS 2. Oke, Angel. Anjani mau nanya nih. Menurut Angel, kenapa intoleransi di sekolah bisa terjadi? Oke, kenapa intoleransi di sekolah itu bisa terjadi? Kalau menurut saya ya, intoleransi di sekolah ini bisa terjadi karena berbagai faktor, karena berbagai hal. Mungkin yang pertama, ada suatu kelompok atau ini kan bahas soal agama ya. Mungkin ada salah satu agama yang merasa bahwa agamanya ini paling benar atau paling baik dan menganggap semua agama yang bukan selain agama dia itu salah atau menyimpang gitu. Kurang lebih seperti itu yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin karena kurangnya pengetahuan tentang keberagaman yang ada di Indonesia, tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Kan Indonesia ini kan memiliki 6 agama utama ya yang dianut. Nah mungkin intoleransi di sekolah ini dapat terjadi karena itu, karena mereka kurang pemahaman kalau ternyata di Indonesia ini tuh kita tuh harusnya harusnya toleransi loh sesama umat beragama, karena kita memang memiliki agama yang beragam. Mungkin karena kurangnya pengetahuan dan juga merasa bahwa agama yang dianutnya ini yang paling benar dan merasa agama yang lainnya ini salah. Oke. Nah, sekarang pertanyaan kedua, Angel. Kalau kita ambil contoh nih, Angel, kasus kaum minoritas tidak didukung full oleh guru-guru dalam pemilihan calon ketua OSIS, menurut Angel akan terjadi kesenjangan nggak sih antara murid dan guru? Oke. Kalau misalkan terjadi di sekolah ya, kaum minoritas ini dalam pemilihan calon ketua OSIS, terjadi kesenjangan itu sudah pasti ya, karena sekolah atau guru tersebut sudah memperlakukan murid yang minoritas itu dengan tidak adil. Sedangkan seseorang itu memiliki hak yang sama dan derajat yang sama di mata Tuhan, mau dia dari agama manapun, mau dia dari ras apapun, mau dia dari suku apapun, harusnya kita disamaratakan. Nah, kalau untuk kesenjangan sendiri pastinya ada dari siswa yang tidak terima bahwa agamanya didiskriminasi, agamanya dipojokkan, agamanya merasa dibedakan, pasti dari siswa merasakan seperti itu. Dan juga dari guru pasti beda-beda mungkin ya, dari guru-guru ada yang mungkin merasa bersalah dan segala macamnya. Tapi pastinya dari siswa saja yang diperlakukan seperti itu pastinya tidak terima dan pastinya jadi tidak memiliki hubungan yang baik antara guru itu sama siswa tersebut. Oke, Angel lanjut ya, Angel. Pertanyaan ketiga, kira-kira solusi dari Angel yang kita bisa saling menghargai ini gimana? Oke, kalau menurut saya ya, solusi yang supaya kita itu sesama umat, sesama manusia di muka bumi ini harus saling menghargai gitu. Yang pertama, kalau menurut saya itu perlunya pengetahuan dan juga perlunya pengetahuan dan juga perilaku yang memang mencontohkan toleransi antar umat beragama. Perlunya pengetahuan tentang itu, tapi bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi juga diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkinkah bisa dimasukkan ke dalam kurikulum yang ada di sekolah? Mungkin kita bisa melakukan kegiatan atau ujian praktek yang mungkin mendukung toleransi supaya siswa-siswa di sekolah kita ini tuh harus toleransi kepada agama manapun. Mungkin dengan cara yang seperti itu. Terus yang kedua, mungkin bisa kurang lebih seperti itu. Terus yang kedua, mungkin bisa dilakukan pertukaran pelajar antar wilayah di Indonesia. Mungkin dari yang dari mungkin kota Tangerang berpindah ke daerah Kalimantan yang mungkin kebanyakan di sana yang beragamanya beda dengan dia, biar mereka tuh yang melakukan pertukaran pelajar itu bisa saling mempelajari agama orang lain atau budaya orang lain, sehingga tidak terjadinya hal-hal yang menganggap bahwa agama yang lain itu salah atau agama yang lain itu kurang benar gitu. Kurang lebih seperti itu sih solusi yang mungkin bisa dapat saya sampaikan perihal masalah ini. Oke, nah, cukup sekian Angel, terima kasih banyak. Iya, sama-sama Anjani.